lagi B dengan NIM R111-21-00108. Dan sekarang aku akan membuat video untuk tugas aku, yaitu psikologi lintas budaya dengan 2 tema, yaitu yang pertama kontak budaya dan akulturasi, dan yang kedua adalah budaya dan berpikir dialektik. Saat ini aku akan membahas tema yang pertama, yaitu tentang kontak budaya dan akulturasi. Dan untuk judul tema ini aku mengambil judul Cekepung Bentuk Akulturasi Antara Budaya Jawa, Bali, dan Lombok. Lebih lanjut aku akan membahas sedikit nih tentang apa sih itu akulturasi dan apa sih itu kontak budaya. Kontak budaya itu apa sih? Menurut KBBI, kontak budaya merupakan proses persatuan antara kedua budaya yang berbeda karena individu yang mengembannya itu saling berinteraksi. Lalu yang kedua adalah apa sih itu akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul di mana sebuah kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan sebuah unsur kebudayaan asing, dan lambat laun kebudayaan itu dapat diterima lalu diolah dengan unsur kebudayaan sendiri, dengan unsur kebudayaan mereka sendiri, unsur lima saling berkembang. Harus hilangkan salah satu unsur dari kebudayaan mereka itu sendiri. Sekarang masuk ke pembahasan itu mana sih dapat ada dan bagaimana prosesnya. Jadi sekepung itu merupakan sebuah teater atau tradisi lisan yang dimana dalam teater tersebut mengungkapkan tentang ungkapan-ungkapan tentang sosial masyarakat. Dan selain itu dalam teater itu juga mereka juga menyampaikan sebuah pesan-pesan tentang kehidupan. Keberadaan Cekepung sendiri ini sangat berhubungan erat ternyata dengan yang namanya invasi kerajaan asing dari Lombok, dan mereka berhasil mengalahkan kerajaan Penjajah pada tahun 1692. Nah, kalau kita mau bahas nih tentang asal mula dari kata Cekepung sendiri itu dari mana? Ada dua versi dalam menjelaskan arti dari kata Cekepung sendiri. Yang pertama yaitu cek dan pung, yang biasanya ini dominan disebutkan sebagai ritme pengiring kembang. Lalu yang kedua ada cekepung yang berarti yaitu kejar terus, dan ternyata penggunaan istilah cekepung ini mempunyai fungsi dari kesenian ini, yang dimana ternyata dipakai oleh laskar kerajaan Karangasem sebagai media hiburan saat mereka sedang beristirahat dari tugas bertempurnya. Kata cekepung ternyata berasal dari tradisi makepung yang dimana diadopsi dari budaya masyarakat suku Sasak di Lombok dan mengambil materi cerita dari Lontar Monyeh. Sendiri ini merupakan cerita atau ungkapan tradisional dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno dan bahasa Sasak yang lalu dikembangkan di Bali menggunakan tembang-tembang Bali sendiri. Dan kesenian cekepung ini sendiri ternyata berpeluang seiring dengan waktu diadopsi dan dikembangkan di Bali pada tahun 1920-an oleh Tinggi. Pada awalnya Dawayan Tinggi ini hanya ingin mengajarkan kesenian cekepung ini di daerahnya sendiri, itu di desa Budakeling. Tapi seiring berjalannya dengan waktu ternyata minat akan kesenian ini itu semakin menyebar dan semakin meningkat, dan akhirnya menyebar ke beberapa daerah seperti Susuwan, Jasri, Desa Karangasem, dan yang lain-lain. Dan sampai saat ini desa Budakeling, yaitu tempat asal dari Dawayan Tinggi ini, dikenal sebagai pusat kesenian
Cikepung. Tadi adalah penjelasan singkat tentang tema yang pertama, yaitu kontak budaya dan akulturasi, di mana aku mengambil judul tentang Cikepung, budaya akulturasi antara Jawa, Bali, dan Lombok. Semoga teman-teman dan mungkin yang lain yang menonton ini bisa paham dan juga bisa menjadi manfaat untuk kalian, juga mempertambah pengetahuan, dan kalian juga bisa menyebarkan info ini ke teman-teman yang lain. Next, habis ini aku akan memberikan tema yang kedua. Semuanya, balik lagi sama aku. Dan sekarang aku akan menjelaskan tentang tema kedua, yaitu temanya adalah budaya dan berpikir dialektik. Secara garis besar, maksudnya adalah adanya dua pemahaman yang berbeda dari suatu kebudayaan, tapi lama-kelamaan dari perbedaan itu timbullah sebuah pemahaman baru, dan akhirnya hal itu dapat diterima. Seperti itu. Tema kali ini aku mengambil judul tentang pernikahan campuran etnis Jawa dan etnis Cina. Ternyata etnis Jawa dan etnis Cina ini mempunyai atau menerapkan pernikahan yang sama, yaitu pernikahan endogami. Apa itu pernikahan endogami? Pernikahan endogami sendiri merupakan pernikahan di mana kedua mempelai, baik laki-laki atau perempuan, itu harus dari latar belakang, suku, dan etnis yang sama. Seperti di daerah-daerah lainnya, ternyata etnis Jawa dan etnis Cina ini punya beberapa upacara yang akan dilaksanakan sebelum mereka menikah. Di Tionghoa ini biasanya mereka melakukan 3 hari upacaranya, yaitu ada hari potong ayam, hari bumbu masak, dan hari pernikahan. Untuk hari yang pertama, di mana hari potong ayam, istri akan memotong ayam dan memasak ayam tersebut dengan bumbu-bumbu khas tradisional Cina, dan akan diserahkan pada hari pernikahannya kepada suami sebagai simbol bahwa suami akan melayani dan tunduk kepada suami. Tidak hanya di etnis Cina saja, tapi ternyata etnis Jawa ini juga punya upacara yang mirip, tapi namanya bukan hari potong ayam, tapi namanya dodol dawet, di mana sang istri juga akan melayani suami, akan sayang pada suami di saat mereka hidup bersama. Dalam etnis Tionghoa sendiri, sebelum menuju ke hari pernikahan, sebelum hari H ini, biasanya mereka akan melakukan beberapa acara yang biasanya dilakukan ritual bersama dengan keluarga. Dan yang pertama itu dilakukan oleh orang tua. Orang tua akan melayani kedua mempelai, seperti menyisir rambut, memakaikan baju, dan segala macam, sebagai ungkapan rasa kasih sayang orang tua kepada sang anak sebelum anak mereka memulai kehidupan yang baru. Lalu setelah itu dilanjut oleh sang anak yang melakukan perjamuan teh untuk kedua orang tua, sebagai simbol rasa ungkapan terima kasih kepada orang tua karena sudah merawat mereka dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya meninggalkan mereka dengan keluarganya yang baru. Dengan etnis Tionghoa, kalau etnis Jawa ini dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang tua ini ternyata memakai yang namanya sungkeman. Nah, sungkeman ini sendiri merupakan akhir dari rangkaian acara pernikahan sebagai bentuk hormat, rasa terima kasih anak kepada orang tua karena sudah membesarkan mereka, sudah merawat mereka sampai dewasa dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya mereka membangun sebuah keluarga yang baru. Ternyata dalam etnis Jawa dan etnis Cina ini punya pandangan berbeda tentang peranan istri dan suami. Dalam etnis Tionghoa, istri
tidak dibatasi dia mau berkarir seperti apa, mau berkarir setinggi apa, tentang pendidikan ataupun pekerjaan. Yang pasti istri masih tetap ingat akan tugasnya sebagai istri dan tetap tunduk kepada suami. Tapi kalau di etnis Jawa biasanya akan sedikit dibatasi, seperti ya sudah di rumah saja, biar yang mencari nafkah itu sang suami. Nah, mungkin dalam perbedaan tadi tentang pandangan tugas istri dan suami dalam etnis yang berbeda akan menimbulkan sebuah konflik atau percekcokan kecil, karena di Jawa terutama suami mempunyai pandangan seperti ya ini tuh tugas suami gitu dalam mencari nafkah, dan istri tidak perlu ikut campur dalam mencari nafkah karena ini merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Dan ternyata dalam etnis Cina tidak seperti itu, dan terkadang hal tersebut yang bisa mengakibatkan sebuah konflik dalam sebuah rumah tangga yang melakukan pernikahan campuran etnisnya, yaitu Cina dan Jawa. Memang dalam sebuah pernikahan yang berbeda etnis tidak bisa dielak kalau pasti ada sebuah cekcok gitu. Jadi di sini memang harus dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, bahkan kalau bisa keluarga, supaya bisa mengambil jalan tengah yang terbaik seperti itu. Jadi bisa menentukan nih apa yang terbaik buat kedua pasangan tadi sebelum memulai sebuah rumah tangga. Perbedaan lain contohnya adalah kalau di Jawa itu mereka sering berkumpul nih gitu. Yang penting tuh kumpul dulu gitu. Yang penting kumpul dulu, kita bercengkerama bersama-sama. Nggak perlu yang neko-neko, sesimpel itu sih. Nggak perlu yang harus mewah, harus di hotel atau bagaimana. Nggak perlu, karena biasanya etnis Jawa ini mengutamakan kebersamaan, berbeda dengan etnis Cina yang mereka susah berkumpul karena tadi kedua mempelai suami istri ini biasanya mereka akan bekerja dan mengejar karirnya, karena orang Cina itu terkenal dengan kerja kerasnya dan ulet dalam pekerjaan gitu. Jadi mereka memang sulit untuk kumpul keluarga besar, berbeda dengan Jawa. Seiring berjalannya waktu, lambat laun banyak orang yang melakukan pernikahan beda suku, tidak hanya Jawa dan Cina saja, tapi banyak suku-suku lain seperti Batak dan Jawa, Sunda dan Jawa, dan yang lain-lainnya. Karena kita menyadari gitu kalau kita tuh tinggal di Indonesia, di mana banyak suku-suku bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita semua tuh berbaur jadi satu, dan tidak menutup kemungkinan kalau kita nantinya bisa menikah dan membangun rumah tangga dengan orang yang beda suku dari kita. Jadi bisa dibilang sudah diterima walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya sudah ada tidak sesedikit sebelumnya, karena kalau dilihat sekarang jauh lebih mending, karena tadi kita sudah menyadari hal itu, dan orang juga punya wawasan yang bertambah, akhirnya mereka punya pikiran yang open minded lah. Jadi dia terbuka dengan salah satunya dengan pernikahan campuran etnis tadi. Tadi dua video dengan dua tema yang berbeda dan dengan dua judul yang berbeda. Semoga yang melihat ini bisa mengambil hal baiknya, bisa mengambil wawasannya dan informasinya, dan bisa kalian sebarkan juga ke orang lain dan bisa untuk kalian sendiri. Dan semoga yang lihat ini juga sehat-sehat terus, dan semoga apapun yang akan kalian lakukan nanti di masa depan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Terima kasih.